Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Rizka Fajar Arianti dengan NIM 231103050022 dari kelas psikologi Islam 1. Jadi di sini aku akan menganalisis tokoh-tokoh dari film Bila Esok Ibu Tiada yang kemarin kita lihat bareng satu angkatan di satu bioskop, di satu studio. Dan kira aku nggak bakal nangis, ternyata dari awal sampai akhir aku nangis. Jadi langsung saja kita menganalisis tokoh. Ada 3 tokoh di sini yang aku analisis. Yang pertama itu ada si Ranika, si anak sulung, ada ibu, kemudian ada Hening, si anak bungsu. Jadi pertama si Ranika aku menganalisis dengan menggunakan teori psikoanalisa Sigmund Freud. Jadi aku lihat si Ranika ini kan si anak sulung yang tanggung jawabnya besar baik di keluarga maupun di pekerjaannya, juga mengalami tekanan yang besar di keluarga maupun di pekerjaannya. Di salah satu adegan yang dimana itu mereka satu keluarga berkumpul di acara di ulang tahun ibunya, si Ranika ini melampiaskan emosinya yang mungkin agak terlalu brutal. Jadi di sini si It ini mendominasi perilaku si Ranika itu. Kemudian seiring berjalan waktu, ego juga mulai menyeimbangkan antara It dan perilakunya si Ranika, mulai menyadari kalau dirinya tuh mengenyapkan kebahagiaannya sendiri demi keluarganya. Tapi di akhir cerita itu si Ranika mulai mengalami pendewasaan emosinya, mencapai kedewasaan emosionalnya, di mana ego ini berhasil menyeimbangkan antara It dan super ego. Si Ranika juga menerima dirinya, penerimaan penuh terhadap dirinya sebagai anak sulung yang tugasnya adalah mengurus keluarganya, dan juga dia berusaha mencari kebahagiaannya sendiri dan jalan hidup yang sehat. Nah itu ada konflik antara It dan super egonya di situ. Yang tokoh kedua ada si ibu, yang di film ini tuh digambarkan sangat penuh dengan kasih sayang dan cinta tanpa ada persyaratan apapun. Jadi aku menganalisis si karakter ibu ini menggunakan teori Erikson. Nah di teori Erikson ini kan ada beberapa tahap perkembangan kepribadian ya. Si ibu ini kan individu di usia lanjut, jadi ada di tahap integrity versus despair atau integritas versus keputusasaan. Nah di tahap ini biasanya tuh adalah ketika mereka mulai merenungkan hidup yang telah mereka jalani. Jadi integritas seorang ibu ini, ibu sadar merasa akan hidupnya tuh yang dijalani penuh makna dan tujuan, dan juga menunjukkan penerimaan terhadap situasi yang ada, termasuk ke penyakitnya yang kesehatannya yang mulai memburuk dan penyakitnya. Ada adegan yang dimana ibu ini menunjukkan kedewasaan dan juga integritas yang tinggi bagi seorang ibu, di mana ibu ini memberikan nasihat yang bijak kepada Ranika dan anggota keluarganya tentang pentingnya cinta dan keluarga dan kehidupan. Untuk keputusasaannya itu ada adegan dimana ibu merasa putus asa, merasa menyesal karena merasa belum memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dimana ini adegannya dimana seorang ibu ini menonton videonya si Ranika dalam podcast. Itu kan si Ranika sudah tua tapi masih lajang, dan dimana itu adalah karena terpaksa karena tuntutan keluarga atau tuntutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah di situ ibu menunjukkan keputusasaan dan menyesal karena merasa belum memberikan yang terbaik. Untuk tokoh yang ketiga yaitu Hening, si anak bungsu yang rela banget sama aku. Nah aku ini menganalisis si Hening dengan menggunakan teori humanistik Carl Rogers. Carl Rogers ini kan fokus pada penerimaan self concept, aktualisasi diri sama penerimaan. Jadi menurutku Hening ini
memiliki kerentanan emosi yang cukup tinggi, tetapi dia juga memiliki potensi yang besar untuk pertumbuhan dirinya. Nah, empati dan pertumbuhan dirinya si Hening ini itu dalam beberapa konflik yang ada di film itu si Hening menunjukkan menunjukkan memahami, dia bisa mencoba atau berusaha memahami perspektif kakaknya dan menjadi penengah di antara kakaknya dalam konflik keluarga. Dan di akhir adegan pula ketika mereka ditinggal ibunya atau ibunya telah meninggal, si keluarga ini kan si Ranika dan si Rania ini mengalami konflik saling menyalahkan, dan si Hening ini punya empati dan pertumbuhan diri yang baik untuk menjadi penengah dan bahkan menyampaikan pendapat yang cukup baik untuk keluarganya menjadi lebih harmonis lagi. Dan setelah di adegan akhir, si Hening ini menunjukkan aktualisasi diri, yang menunjukkan penyampaian aktualisasi diri, dimana adegan dia mulai menjauhi pertemanan yang toksik, bahkan pacarnya yang toksik, dan juga kehidupan pergaulannya yang cukup agak bebas. Si Hening ini mulai menjalani kehidupan dengan keyakinan yang baru dan mencerminkan pencapaian harmoni batin. Karena kejadian traumatis yang dialami itu terjadi. Itulah teman-teman yang bisa aku sampaikan, yang aku bisa analisa dari tokoh-tokoh dari film Bila Esok Ibu Tiada yang cukup menguras air mata aku ketika melihatnya. Saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.